Idul Adha atau biasa disebut Idul Kurban membawa berkah bagi sejumlah profesi mulai dari pedagang hewan ternak, tukang sembelih hingga pengepul kulit hewan. Perputaran uang terkait hewan kurban pun diprediksi mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah di setiap daerah. Momentum Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan ibadah kurban, tetapi juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Salah satunya berlaku pada Apit, peternak muda asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Peternak 33 tahun ini bisa menjual hingga 90 ekor sapi ke pelanggan. Apit mayoritas menjual sapi ukuran ekonomis dengan berat kisaran 400 kg ke atas. Sementara untuk sapi jumbo dengan berat rata-rata 1 ton, penjualannya menurun tahun ini. Secara total, penjualan sapinya meraup omset hingga hampir 3 miliar rupiah. Yang terjual? Yang terjual tahun ini sekitar 90 ekor. Itu berbagai ukuran ya? Berbagai ukuran. Untuk pengiriman paling jauh itu di Semarang sama Sidoarjo. Lainnya kok lokal Blitar. Estimasi perputaran uangnya sampai berapa itu, Mas? Sekitar hampir 3M. Hampir 3M. Sementara peternak lain, Miftahul Huda asal Pongo justru meraup untung besar jika dibandingkan tahun lalu. Lajang 24 tahun ini mendapatkan omset 550 juta rupiah 3 pekan sebelum Idul Adha. Ini sudah dapat berapa gitu misalnya? Alhamdulillah tahun kemarin itu kita hitung sekitaran 500 juta 50-an. Kalau tahun ini kita udah demi 24 ini sekitaran sama seperti itu. Artinya masih ada peluang lagi untuk nambah ya? Iya. Data Dinas Peternakan Kabupaten Blitar mencatat transaksi hewan kurban keseluruhan baik sapi, kambing, kerbau tahun 2024 mencapai 103 miliar rupiah. Sementara tahun ini diprediksi jumlah perputaran uang transaksi meningkat 5%. Kurban bukan hanya ibadah, melainkan juga mendorong ekonomi lokal terutama sektor peternakan rakyat. Aktivitas jual beli sapi, kambing, domba hingga kerbau meningkat bersamaan dengan distribusi kepada ratusan ribu keluarga. Data lain menunjukkan Kementerian Pertanian memprediksi kebutuhan hewan kurban di momen Hari Raya Idul Adha di tahun 2025 meningkat 1,98% dari tahun sebelumnya. Meski meningkat, pasokan hewan kurban tercatat surplus dibandingkan tingkat permintaan. Di lain pihak, faktor seperti persaingan harga, kualitas hewan, kondisi ekonomi masyarakat, dan kelebihan pasokan di suatu area bisa menyebabkan sejumlah hewan kurban tidak laku hingga hari penyembelihan. Kondisi ini tentu menjadi dilema bagi para pedagang terutama di kota besar karena tentu saja mereka harus menanggung biaya pakan, perawatan, serta potensi kerugian jika hewan tidak terjual. Seperti Suyadi yang sudah 10 tahun berjualan hewan kurban di daerah Koja, Jakarta Utara. Sapi yang ada di lokasi penjualannya didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun ini Suryadi mendatangkan 55 ekor sapi. Khusus untuk harga di kisaran 25 juta rupiah untuk sapi lokal sampai ratusan juta rupiah untuk sapi jenis limosin. Kalau tahun ini hampir sama dengan tahun yang lalu ya. Kalau masalah jumlah penjualan, saya bawa sapi dari Jawa 55. Alhamdulillah sampai saat ini laku 50 ekor. Rencana nunggu truk mau dibawa pulang ke Jawa lagi, sisanya 5 ekor lagi. Dengan masifnya perputaran uang saat momen Idul Adha, pengawasan demi menghindari kerugian di sisi ekonomi dan kualitas hewan kurban harus dijaga. Momentum Idul Adha menjadi puncak usaha para peternak selama setahun. Idul Adha tidak hanya menjadi momentum refleksi spiritual, tetapi menjadi peluang untuk pemberdayaan sistem ekonomi rakyat. Tim Liputan.